Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Ini bukan video jualan, saya cuman pengen sharing ya ke kalian teman-teman. Ini adalah HP iPhone yang baru saya dapetin. Mungkin kalau kalian yang ngikutin video saya kemarin-kemarinnya, saya udah pakai HP iPhone ini ya teman-teman. Dan di sini saya pakai secara pribadi dan ini garansi X Inter. Nah, yang pengen saya sharing ke kalian itu adalah saya cukup ini apa namanya ya, masih kayak baru banget gitu ya, masih newbie banget untuk perihal iPhone, apalagi kondisinya dia Inter gitu ya teman-teman. Dan di sini setelah saya cross check beberapa hal, HP Inter yang saya pegang di sini ini adalah HP iPhone 14 ya. Ini dashboardnya udah OM bukan original gitu ya. Nah, di sini yang saya dapetin adalah HP iPhone yang SIM lock ataupun SIM-nya terkunci teman-teman. Dan anehnya di sini HP yang saya pegang ini bisa sinyal semuanya, all operator. Dan setelah saya beberapa kali cek di YouTube gitu ya tentang beberapa aplikasi HP Inter yang itu SIM lock, ternyata ada istilahnya itu AirSIM ya, AirSIM tanam dan juga AirSIM yang di luar gitu, katanya begitu ya teman-teman. Dan saya nggak tahu ini saya dapatnya yang seperti apa, karena ada beberapa kriteria yang saya kemarin itu lihat di YouTube juga. Katanya kalau AirSIM tanam itu harus kayak semacam mungkin ketika masukkan SIM ataupun kartu gitu ya teman-teman, katanya gitu ya. Yang saya lihat ataupun yang saya tonton itu biasanya harus ada kayak semacam pengaturan untuk mengaktifkan sinyalnya. Ada yang perlu notifikasi baru ataupun ada yang perlu aktivasi baru gitu ya. Ada juga yang tinggal masuk ke menu pengaturan, semisal seperti ini ya teman-teman. Ada yang perlu masuk ke menu pengaturan terlebih dahulu, kemudian nanti di bagian seluler setelah muncul di sini baru di setting bagian sini ya. Dan yang saya pakai di sini tanpa hal-hal yang seperti itu, seperti contoh yang kayak gini ya teman-teman. Nah, ini masuk AirSIM tanam ataupun semacamnya saya juga kurang paham. Nah, ini saya juga sampaikan ke kalian kalau ini benar-benar SIM-nya itu SIM terkunci yang seperti ini ya teman-teman. Nih ya, SIM dikunci gitu ya. Jadi ini udah yang benar-benar terkunci. Ini iPhone 14 dengan versi OS-nya 18.5 dan ini ada pembaruan. Tapi di sini saya takut untuk memperbaharui ya teman-teman, karena saya setelah beberapa kali nonton gitu dan semacamnya kan ada yang menyampaikan kalau yang namanya HP AirSIM ataupun semacamnya itu sangat sensitif dengan yang namanya update iOS ya, makanya saya nggak berani update. Contohnya yang seperti ini ya teman-teman, seperti yang saya sampaikan. Nah, ini dia untuk kondisi bagian dalamnya. Ini katanya ada yang dibubut ataupun semacamnya gitu ya. Ya, tuh kalian bisa lihat memang bagian dalamnya itu kayak memang buatan gitu ya teman-teman. Dan bentuk SIM-nya yang seperti ini. Dia single gitu ya. Ada yang bilang dual di sini, tapi kayaknya ini memang cuman single aja sih, nggak mungkin dual ya teman-teman. Tapi memang kelihatan kayak yang dual ya teman-teman. Ini kita bikin lebih ini ya. Nah, ini di sini kayak memang tempat kartu juga dan di sini tempat kartu juga gitu ya teman-teman. Ini ada warna hitam kayak gini ya. Entah ini penanaman chipnya atau gimana, saya juga kurang paham. Dan di sini saya bakalan coba untuk pasang SIM saya. Nah, kalau saya yang lihat-lihat di bagian ini ya teman-teman, di beberapa video yang udah saya tonton, pemasangan AirSIM itu biasanya ketika kartu itu terpasang, seperti ini. Oke, itu perlu yang namanya aktivasi ulang. Ada yang perlu aktivasi ulang teman-teman, dan ada yang masih perlu yang namanya untuk setting. Nah, setting di bagian sini. Cuman untuk HP yang saya pegang di sini dia nggak perlu hal tersebut ya teman-teman. Bisa kalian lihat ini auto terbaca teman-teman. Entah ini masuk AirSIM yang tanam ataupun semacamnya, karena yang jelas HP yang saya pegang iPhone di sini dia sudah masuk kategori yang dikunci ataupun SIM lock. Jadi sempat
saya juga sempat saya tanyakan juga ke pengguna pertamanya. Ini perlu kalian ketahui ya teman-teman, saya nggak ada belinya nggak di Shopee, nggak di Tokopedia ataupun nggak di Lazada. Saya belinya ini langsung dari user yang jual ke counter gitu ya teman-teman. Sampai saya chat dengan ya sebuah pertanyaan gitu ya, kan ini kok SIM lock. Saya baru sadar kalau ini HP-nya SIM lock, tapi kok bisa sinyal, gimana ceritanya. Dia menjelaskan tentang eSIM tersebut, dan akhirnya saya coba cari-cari di YouTube dan ada beberapa ya pertanyaan yang hitungannya udah terjawab. Tapi ini lebih simpel dari eSIM yang saya ketahui ya gitu teman-teman, ataupun yang saya tonton di YouTube gitu ya. Dan ya alhamdulillahnya sih begitu. Entah ini nantinya bakalan permanen atau tidak, kalian coba bantu saya untuk komen-komen di kolom komentar untuk hal-hal yang seperti ini itu bakalan permanen atau tidak untuk bagian sinyalnya ya teman-teman. Karena HP ini bakalan, saya niat banget udah untuk dipakai HP ini ya. Ya salah satunya adalah untuk keperluan konten seperti yang bisa kalian lihat di sini ya teman-teman. Di sini saya pakai HP ini memang untuk bikin konten, entah itu affiliate ataupun konten YouTube saat ini gitu ya. Dan kenapa saya bilang begitu, karena HP-nya di sini cukup nyaman ya teman-teman. iPhone sekalipun itu Inter, entah nanti ini jadinya WiFi only, saya pun bakalan tetap pakai HP iPhone ini nantinya ya, karena memang kebutuhan utamanya adalah pada bagian kameranya. Oke, setelah saya selesai sharing seperti tadi ya teman-teman, HP ini saya dapetin dengan harga 5 juta rupiah ya. Saya dapat harga 5 juta eSIM tanggung dari usernya untuk kondisinya yang seperti ini. Menurut kalian worth it nggak sih? Bisa kalian lihat untuk tingkat kemulusannya yang seperti ini. Jadi untuk tingkat kemulusan di HP iPhone 14 yang saya pegang di sini, dia masih perfect banget dengan kelengkapan dosbook OM, bukan yang original gitu ya teman-teman. Di sini saya dapetin dengan harga 5 juta rupiah langsung dari user saya. Saya masuk kategori yang sangat nol pengetahuannya kalau untuk bagian iPhone ya teman-teman ya. Ini hitungannya udah coba-coba, dan nanti siapa tahu saya udah mengerti dan bisa juga bermain iPhone secara leluasa ataupun bisa all out main iPhone ya teman-teman. Sementara kita masih terlalu sering main di bagian Android gitu ya teman-teman. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, dia masih menurut saya itu cakep banget dan kondisinya pun masih perfect dan sempurna ya. Dan beberapa hal kayak di sini untuk silentnya di sini masih aktif, dan tombol-tombol semuanya di sini masih kliki dan mantap. Face ID-nya pun juga semuanya berfungsi dengan baik, dan juga turn on-nya masih nyala yang seperti ini ya teman-teman. Jadi semuanya masih berfungsi dengan baik dengan budget 5 juta yang saya dapetin. Untuk spesifikasinya, layar di sini dia udah XDR OLED ya teman-teman, HDR 10 gitu ya, udah 800 nit sampai maksimal di 1200 nits untuk tingkat kecerahan layarnya. Untuk layar sendiri di sini saya suka ya teman-teman, dia udah bening dan betah banget lah intinya saya saat menonton ataupun pakai secara biasa aja di HP iPhone 14 yang saya pegang di sini. Untuk layarnya sendiri di sini dia berukuran di 6,1 inch. Saya suka HP yang compact setelah saya pakai HP yang series bawahnya, anggap series bawahnya yang biasa ya, yang reguler gitu ya, bukan yang series Pro. Ini kerasa nyaman banget di tangan saya dan saya suka banget sama HP iPhone di sini. Berbeda dari beberapa HP iPhone yang pernah saya pegang kayak iPhone 11 yang sering saya pegang dan iPhone 12 gitu ya teman-teman. Di genggaman HP iPhone ini, di iPhone 14 di sini, ini dia kerasa lebih nyaman aja gitu ya, karena desainnya udah mengkotak ataupun semacamnya. Kalau untuk HP iPhone 11 sendiri memang secara ukurannya sama di 6 inch kayak gitulah, cuman dia kayak kerasa lebih lebar aja bagian sampingnya ya teman-teman. Dan di HP iPhone 14 di sini saya punya experience yang berbeda saat dipegang, dan ini kerasanya cukup nyaman ya teman-teman. Nah, buat kalian yang mungkin tanya, Bang, itu udah pakai chipset yang seperti apa, Bang? Ya, ini kurang lebihnya sama dengan iPhone 13, teman-teman. Dia pakai ya
A15 Bionic gitu ya teman-teman. Untuk pemakaiannya gimana Bang? Nah, secara pemakaian setelah saya pakai beberapa hari, HP iPhone 14 di sini dia nyaman banget ya teman-teman. Di sini dia oke banget lah intinya, nggak gampang panas ataupun semacamnya kalau untuk pemakaian biasa, kecuali kita buat kayak ngerekam video dengan resolusi di 60 fps ya, pakai yang 60 fps gitu ya, untuk ukuran yang cukup lama sekitar 15 menit dan mungkin lebih. Kemudian setelah itu langsung kita lanjut editing, itu biasanya agak sedikit hangat teman-teman, tapi masuk kategori yang menurut saya normal-normal aja, bahkan di HP Android manapun juga ngerasakan hal yang sama yang seperti itu. Dan terlebih lagi adalah pengalaman kayak apa namanya ya, ketika udah selesai untuk ngekspor video ataupun semacamnya, ini lebih nyaman lah intinya ketimbang beberapa HP yang saya pegang sebelumnya, lebih cepat dan intinya secara untuk editing semacamnya lebih nyaman. Di sini saya pakai VN nih ya, contohnya yang seperti ini ya teman-teman, dan memang buat transisi ataupun semacamnya lancar semua dan mantep banget untuk HP iPhone 14 yang saya pegang di sini. Oh ya, mungkin kalian pengen tahu baterai healthy-nya berapa Bang? Nah, kemarin saya beli itu baterai healthy-nya 92 dan kita coba ya cek lagi di sini. Baterai healthy-nya udah 91% ya teman-teman. Setelah saya pakai kurang lebih mungkin ini belum sampai 1 bulan saya pakai. Ngecasnya pakai apa Bang? Saya pakai charger Samsung ya teman-teman yang seperti ini untuk bagian batoknya gitu ya. Dan di sini masuk kategori yang gimana menurut kalian? Entah ini nantinya masuk kategori yang infuse atau seperti apa, saya juga kurang paham ya teman-teman. Tapi kalau dilihat dari tingkat kestabilan beberapa HP iPhone yang saya pegang dari kemarinnya, saya pernah pegang iPhone 11 yang dengan baterai yaitu di sekitar 75% itu bisa saya pakai kurang lebih 2 bulan, itu nggak berkurang 1% pun. Dan ini udah berkurang ya teman-teman, entah karena pemakaian saya ataupun seperti apa, kayaknya ini masih belum benar-benar saya nge-push banget gitu ya untuk iPhone-nya di sini ya. Semoga aja nanti dapat baterai health yang awet, ataupun mungkin ya ini masuk kategori yang apa namanya ya, istilahnya itu ada infuse katanya. Bisa kalian coba komen-komen di kolom komentar, semisal 2 minggu pakai langsung turun 1% untuk baterai health-nya itu masuk kategori yang normal atau tidak, atau yang gimana menurut kalian teman-teman. Coba komen-komen di kolom komentar ya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Untuk bagian kamera saya nggak perlu raguin lagi karena saya sudah pakai HP iPhone 14 di sini, dan secara kamera saya suka banget sekalipun resolusinya cuma di 12 megapiksel gitu ya teman-teman. Secara iPhone kalian pasti ngerti sendirilah untuk ukuran kamera ataupun semacamnya, yang intinya sepertinya yang saya dapetin ini no minus gitu ya teman-teman. Ya mungkin dashboardnya aja yang dia bukan original. Menurut kalian gimana teman-teman? Coba komen-komen di kolom komentar tentang AirSIM, kemudian tentang baterai yang saya dapetin di sini. Saya cukup sharing di video ini ya teman-teman. Dan sekian untuk videonya HP iPhone 14, dan mungkin nanti bakalan saya review lagi setelah 1 bulan mendatang gitu ya. Kira-kira baterai healthy-nya udah sisa berapa setelah 1 bulan yang akan datang, ataupun di bulan ya September nantinya gitu ya teman-teman. Dan seperti apa kondisi HP selanjutnya, dan untuk bagian apa sinyal dan seterusnya gitu ya teman-teman. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.